94,7 UFM Jakarta. This is one the girls with nobody lovers. Sesuai dengan janji gue tadi dari awal cruising with you, kalau kita di jam 7 di You and the Gang akan kedatangan K-popers nih dari Black Indonesia. Hello. Aduh, memang harus gitu ya kalau K-popers ya. Sekarang lagi, mana suaranya? Kayak lagi di hutan sih. Kayak lagi di hutan terus ada yang gelantungan gitu. Oke. Kita kedatangan Black Indonesia. Benar ya ngomongnya gitu ya? Iya, Black dari komunitas Black Indonesia. Kita kenalan dulu dari yang pertama. Pakai bahasa Korea ya? Annyeonghaseyo. Ini nggak pecinta boyband Korea tapi nggak bisa bahasa Korea. Ayo. labil, Bu. 안녕하세요. 저는 나파입니다. 반갑습니다. Tue. Berikutnya, Oke, annyeonghaseyo, Dwi'imnida. Dwi, namanya Dwi. Dwi aja. Berikutnya, Hai, Ibu saya Mil. Dian. Oh, Dian. Annyeonghaseyo, sarangheyo. Sarangheyo. 사랑합니다. Oke, agak geruming emang. Kalau saya sendiri sih sebenarnya suka sih dengan fashionnya, terus juga dengan kadang-kadang ada beberapa musik yang emang gue suka gitu ya lovers ya. Terutama untuk film-film Korea tuh udah deh pokoknya ngehits banget. Tapi nih Black gitu ya, dari kesekian banyak boyband Korea nih yang bisa gue sebutin cuma 2 ya. Sebenarnya Siapa? Suju. Harus begitu. Siapa lagi? Satu lagi? Ya, Black ini satu lagi. Black doang ya. Maaf, satu lagi Oke, Black. Kenapa memilih mengidolakan Black nih? Gue jawab. Ini untuk wanita-wanita dewasa ya kayaknya ya. Terlampau dewasa sebenarnya. Kenapa memilih suka Black? Aha. Karena mereka itu komplit banget. Paket komplit lah. Paket komplit. Dari apanya aja coba? They're good Menunya looking. apa aja sih biasanya? Mereka good looking Oke, banget. good looking. Dan mereka charming, mereka lucu, mereka ngejaim, Oke. dan low profile banget, dan ramah banget sama fans. Kayaknya Nova nih udah kenal akrab ya dengan Black ini. Kayaknya Istrinya salah satu personel istri yang tadi anggap ya. Istri yang lupa dibawa pulang. Ya ampun, Ditinggal dia di Jakarta. Kita baru opening langsung loh kelihatan karakternya loh. Parah. Oke, sebenarnya jadi itu ya, good looking, lucu, ramah gitu ya. Emang seakrab apa sih, sekenal apa sih kalian nih? nongkrong bareng sih. Yaelah, asik. Kemarin waktu tanggal 30 kita ini ngopi bareng kita. Banget. Tapi di beda coffee shop ya. Iya. Waktunya sama. Kita sehotel tanggal 30. Oke. Black gitu ya. Ini 5 personil boyband Korea. Selain itu bermodal ganteng, nyanyinya oke, dan juga memang dance-nya oke juga. Apa sih yang mereka kuasain gitu selain itu? Mungkin mereka kan sekarang mereka dari 5 orang ini semuanya rata-rata tuh udah pernah ikut di drama gitu, rata-rata udah pernah muncul gitu. Kayak sekarang Gio itu lagi aktif di syuting Koreanya, sinetronnya tuh Ghost judulnya. Itu di SBS. Itu mainnya bareng sama So Jisoo. So Jisoo mungkin pernah dengar kali ya, kalau So Jisoo kan udah terkenal seperti itu. Terus mereka ya apalagi seksi. Oh, seksi. Seksi banget. Jadi kalau sedikit buka sedikit aja ya. Sedikit. Semuanya. Tanggung sedikit. Kita nggak suka ya dikit-dikit. Iya ya, ini perhatian buat lovers juga lagi streaming di www.udensafm.com. Ada penampakan di sini ibu hamil lagi datang loh di sini Ibu Dian. Katanya kemarin sempat datang Black ke Jakarta 30 Juni di Maze gitu ya, dan lo Dian juga tetap ya dengan kondisi hamil tetap datang ke konsernya. Bawa anak, ceritain dong itu sampai sebegitu jatuh cintanya sampai harus tetap datang ke konser itu gimana? Perjuangan apa yang lo tiba-tiba sampai harus memutuskan untuk datang ke konsernya? Sebenarnya sih Kurang dekat mic-nya? Oke. Sebenarnya sih karena anak gue tuh demen banget sama Black. 3 tahun loh. 4 Umur 3 tahun 4 sekarang. Jadi dia udah suka Black tuh dari di umur 2 tahun. Aha. Jadi karena memuaskan dia, gue jadi ikut-ikutan. Oke. Maknya juga kepengen tuh Alice. Tentunya Ali. sih. Kayak kamu plasto deh kayaknya ya. Seperti iya, jadi Padahal kan anak gue tuh kemarin tuh sempet pas Black mau datang ke sini sempat teriak-teriak tuh, wah Black mau kesini, mau ke rumah Tita, dia bilang gitu. Oh, iya, lo perempuan. Terus tapi suami gimana? Ada komplain gak waktu itu? Oh, komplain banget. Terus gimana mensiasatinya? Gue sampai beli tiket hari terakhir itu pas mau
Oke, terus suami gimana? Iya, karena anak gue kan hari sebelumnya tuh dapat gratisan high five, tos-tosan tuh sama Black. Terus itu pulangnya cerita mulu sampai bosan sama laki gue, terus akhirnya ya udah deh berangkat deh dia. Dia juga jadi ikutan. Enggak, dia ngikutan, jadi gue cuma berdua doang sama anak gue. Tapi sejauh ini antusias dari fans Black di Indonesia udah seperti apa sih gitu? Antusias Black tuh udah lama banget ditunggu sebenarnya. Ya nggak nyangka juga sih ternyata fans Black di Indonesia tuh banyak banget. Kemarin 5.500 yang nonton. 5.500? Ya. 5.500 penonton di Maze. Dan banyak banget negara-negara yang datang. Iya, dari luar negeri juga khusus banyak yang datang ke Indo cuman buat nonton konser. Korea, apalagi sih KL, Singapura, Turki, serius. Oh iya. Awas bertanggung jawab. Serius. Ada orang ya. Tidak sengaja datang ke sini. Kayaknya ini ya penasaran juga nih sepertinya seperti apa sih Black di karyanya gitu ya lovers ya. Nah, kita akan jauh lebih lagi ngobrol di You and the Gang kali ini bersama dengan komunitas Black Indonesia, dan penasaran lagu yang paling hits ini katanya Mona Lisa ya? Iya. Kalau waktu di Mei sih membahana banget tuh Mona Lisa. Oke, pingin tahu seperti apa lagunya You lovers? Ini dia. 94,7 UFM Jakarta di Sistem Black with Black Indonesia. Bilang sih. Ya, this is Mona Lisa, lagu pertama kita di You and the Gang kali ini. Lovers, kita masih mengundang dan juga ngobrol-ngobrol bersama dengan Black Indonesia. Dan ceritanya dong tentang Mona Lisa tadi langsung loh ya. Nova langsung ngedance loh ya lagu ini ya. Ya ampun, udah bisa dengar sedikit lagu Korea ya. Langsung ya, refleks tubuhnya bergoyang gitu. Mona Lisa ini sebenarnya ceritanya tentang apa sih? Mona Lisa itu tentang apa ya? Ada kode-kode mata. Ada harus ACC ibu ya. Iya dong. Harus ACC ibu Dian ya. Kalau salah saya mah ngeri banget ibu Dian ini ya. Ya, lagu Mona Lisa tuh tentang jadi cowok dia tuh berusaha untuk deketin cewek. Udah nembak nih. Oke. Tapi cewek cuma senyum doang gitu. Oh gitu, jadi kayak Mona Lisa gitu ya, refleksi dari Mona Lisa. Agak entah gagu atau apa nggak tahu. Ya ampun, itu harus dijaga ceweknya buta nolak Black. Pasti dia nyesel. Anak-anak Black ini memang ngomongnya langsung ya, to the point ya. Tapi gue suka. Oke, sekarang kita ngomong lagi tentang Black Indonesia, komunitas kalian. Sudah terbentuk sejak kapan sih sebenarnya? Kita itu terbentuk udah dari Black itu kan sendiri sebenarnya debutnya 15 Oktober 2009. Kita malah udah berdiri dari sebelum Blacknya ada. Jadi tahu Blacknya ada tuh sebenarnya dari kapan sebenarnya? Kan pasti udah ada pengumuman. Ren itu kan jadi Black itu dilatih sama Ren tahu dong yang main Full House itu loh yang sekarang sudah wamil ya. Sekarang lagi ya. Itu bapaknya mereka, itu bapaknya. Iya, makanya bapaknya aja seksi, nggak mungkin anaknya nggak seksi dong. Ya ampun. Dulu jangan lepas kancing gitu dong, Dwi di sini. Disettingin loh. Saya bukan Injun. Aduh, lagian badannya nggak bagus, Bu. Oke. Jadi yang pertama menemukan mereka ini adalah Ren. Ya, mungkin Ren sekarang sudah wamil, jadi mungkin karena dihibahkan lah kepada Black gitu ya. Oke. Terus fans clubnya sendiri, ada fans clubnya sendiri nggak sih sebenarnya untuk Black Indonesia? Kita itu fans clubnya itu disebutnya sebagai A+. Jadi semua yang suka Black itu dibilangnya A+. Kenapa dikasih nama A+? Karena itu orang personel Black itu semuanya golongan darahnya tuh A kebenaran. Jadi ya mereka itu semua blood type-nya A. Jadinya diharapkan fansnya itu bisa plus gitu. Jadi A+. Gitu. Tapi jadi kalau buat golongan darah yang bukan A tapi tetap bisa jadi fans. Iya, saya O. Kalau kan semuanya bisa di sana. Betul, makanya makan semuanya. Oke. Tapi selain di Twitter sih, kegiatan kalian sebagai fans Black Indonesia itu ngapain aja sih kegiatannya sehari-hari gitu? Harus ada gathering setiap minggu atau keluar bareng, hangout bareng, terus kalau ada konser harus semuanya bareng atau gimana? Kegiatan Black Indonesia ini ya. Kegiatan kita kebetulan sebelum konser kemarin kita ngadain gathering. Itu the first gathering Black Indonesia. Alhamdulillah sukses. Ada flash mob.
Sorry. Sebelum gathering tuh kita ada flash mob. Di mana? Di Senayan dong. Gelora Bung Karno. GBK, oke. Ya, jadi flash mob itu emang projectnya dari Korea dari manajemennya mereka Jetun untuk bantu anak-anak yang kesusahan gitu waktu itu. Jadi kalau kita submit videonya itu nanti bisa untuk membantu anak-anak yang sedang kesusahan, dihitung sama SBS. Oke. Terus setelah flash mob kita ngadain gathering. Konser deh. Terus untuk menjelang konser juga kita ngadain beberapa project-project untuk menyambut mereka. Contohnya kayak kita bikin banner khusus We Are Your Plus tulisannya, karena lagu M-Black buat fans itu judulnya You Are My Plus. You Are My Plus. Ya, You Are My Plus. Begitu pas lagu You Are My Plus dimainkan itu banner semua kita angkat. Itu kita bagiin 2.500 banner free loh. Free. Wow. Pada hari H itu semua staff M-Black Indonesia semua bekerja untuk membagikan banner 2.500 itu kepada seluruh penonton konser yang ada di sana. Iya, dan alhamdulillah sukses. Mereka notice sampai 2 dari personil M-Black ngambil banner kita sambil diangkat-angkat gitu, dan terharu sekali. Tepuk tangan dulu dong. Itu perjuangan yang luar biasa sampai akhirnya tangan mereka sendirilah yang memegang banner kalian itu ya. Terus modalnya dari mana? Makanya thank you for all donator ya. Itu donasi sih sebenarnya. Thank you for all donator juga. Terima kasih buat yang udah donasi ya Bu Dwi. Aduh kasihan. Saya kira itu jatahnya gaji pokoknya Bu. Aduh semuanya Bu. Nanti kalau saya udah kawin sama Sungho ya saya kasih semuanya. Terus itu rooming loh dengan personel-personelnya M-Black itu siapa aja sih yang paling disukain oleh ibu-ibu? Bener, yang Sungho itu. Yang Sungho itu yang main piano, yang dilihat videonya kalau lagi main piano pasti dia. Yang Sungho itu karismanya itu membuat. Udah jangan ngomongin dia aja, udah. Jangan. Jangan. Ada yang langsung basah di sini. Ibu dia tadi diam-diam aja udah banjir ternyata di bawah. Ibu dia ada suaranya mana Bu? Ya kalau Ibu Dian ini sudah udah anaknya udah yang pertama 4 tahun. Sekarang lagi hamil 7 bulan di Lovers ya. Dan kemarin sempat nonton konser tanggal 30 Juni dibela-belain sama anaknya. Nah, lo paling suka favoritnya yang mana dari M-Black nih? Harus pilih satu dan kenapa? Cepat. Sungho. Kenapa? Karena jago main piano itu. Paket komplit sih Sungho ya. Paket komplit. Yang mana sih? Ntar coba deh googling gitu ya. Iya silahkan. Gambarnya. Kira-kira emang benar-benar mewakili apa yang mereka katakan nggak? Tapi sekarang udah ada berapa anggota nih M-Black-nya sendiri nih? M-Black itu Indonesia. Iya, M-Black Indonesia. M-Black Indonesia, staffnya sendiri kita ada 20 orang. Itu di berbagai kota di Indonesia, bukan cuma di Jakarta. Tapi emang paling banyak di Jakarta karena kita kan kalau mau bikin apa-apa jadi gampang untuk meeting-meetingnya. Dan kebetulan waktu konser kemarin tanggal 30 semua berkumpul dan berpelukan semuanya. Oke. Ingin tahu sebenarnya lagu-lagu M-Black berikutnya tadi setelah kita mainkan Mona Lisa, you lovers. Tahu lagu apa ini? This is war. Jojegia. Ya baiklah, langsung aja kita dengarkan full lagunya. Gue stres di sini. Baru buka mic langsung ada yang batuk Bu. Aduh nggak indah ya kayaknya ya lagunya Wonder Girls ini. Kita masih di You and the Gang, you lovers. Masih ngobrol-ngobrol bersama dengan M-Black Indonesia. Dan kehadiran satu lagi personilnya, bukan personil M-Black sih, personil dari M-Black Indonesia. Selamat malam. Mic-nya kurang deket. Nggak pernah karaokean ya? Oke, namanya siapa? Elina. Iya. Macet ya, Nak? Banget di mana? Daerah mana? Dari mulai Tugu Tani. Dari Tugu Tani. Mana tuh ya? Gambir. Oh, Gambir. Itu tahu banget. Konektor dia. Mantan kenek. Oke, kita masih lanjut lagi. Tadi udah dijelaskan gitu ya, lovers, mengenai keberadaan mereka dari awal gimana sih tiba-tiba kok bisa tercetuslah ini M-Black Indonesia. Tapi sebenarnya untuk menjadi fans klub M-Black Indonesia itu M-Black Indonesia ini harus ada persyaratannya nggak sih atau seperti apa?
Ya oke. Untuk jadi membernya Emblek Indonesia, kita sementara sampai saat ini kita belum ada official kayak member gitu ya untuk Emblek Indonesia. Jadinya untuk jadi anggota Emblek Indonesia itu hanya cukup follow Twitter kita di Emblek Indonesia, semuanya huruf kapital @emblek-indonesia, atau like Facebook kita di Emblek Indonesia juga bisa dicari @emblek-indonesia. Dan kalau bisa dilihat juga di @ufm947 udah rame semuanya nih. Kayaknya nih semuanya teman-teman dari Emblek Indonesia, selamat malam. Ada yang lagi streaming di Nux Radio, ada juga lihat kita di video streaming di www.udsfm.com. Jangan sampai narsis foto-foto katanya ya. Ya, saya cantik gini ya. Aduh, ya ampun, iya deh Bu. Oke, kalau dari Elina sendiri, gimana caranya tiba-tiba lo suka sama Emblek gitu awalnya? Diracunin teman. Siapa teman lo? Ayuta, oke. Semoga mendengarkan. Oke. Terus tiba-tiba lu walaupun diracunin tapi suka ternyata? Suka banget. Oh ya? Yeah. Yang bikin lo suka dari Emblek apa? Kalau gue lihat sih kualitas musiknya dia beda sama kebanyakan K-pop. Coba sebutkan kebanyakan K-pop lainnya. Siapa ada yang sebut merek ya? Jangan sebut merek. No, kita berantem sensor. Jangan bikin femor di sini. Tiba-tiba femor lagi. Keunggulannya apa sih sebenarnya dimiliki oleh Emblek ini? Musikalitasnya. Jadi dia banyak nyampurin genre dalam album-albumnya itu. Jadi kita nggak bosan yang biasanya kebanyakan cuman yang pop dance itu aja gitu. Oke. Tapi dia ada masukin unsur rock dan Latin juga dia ada. Dan lo tergabung di Emblek Indonesia ini sudah sejak kapan? Udah lama? Pas pertama gathering. Gatheringnya kapan sih pertama kali itu? 10 Juni. 10 Juni. Baru. Itu udah berapa ada anggota waktu itu yang gathering untuk pertama kalinya tuh? Peserta kita sekitar 150-an lah. 150. Itu cukup banyak ya untuk pertama kalinya gitu ya. Oke, nah terus kemarin sempat di tanggal 30 Juni kan pada semua nonton dong konsernya Emblek ya. Gimana sih perasaan tiba-tiba Emblek datang dan confirm yes we are to Jakarta gitu, going to Jakarta, dan akhirnya kalian nonton gitu ya. Seseru apa sih konsernya, boleh diceritain gak sih? Pasti pengalaman keseruannya kan pasti beda-beda ya. Dari Dwi sendiri. Gue waktu itu di festival ya soalnya ya, yang lainnya kan semua platinum ya. Iya. Bisa dijelaskan ya. Jadi tadi lu kondisinya Nah terus itu ya lumayan sih, seru kok. Euforianya dapat banget. Tetap ya. Bisa kelihatan yang mukanya ya. Wah, jelas banget, dorong-dorongannya asik, Bo. Oke. Jadi tetap menurut lo keseruan dari konsernya itu apa? Mereka keren banget, itu bener-bener nge-rock face banget. Lightingnya, dance-nya, kekompakannya, suaranya, itu semuanya komplit banget, bagus banget. Itu bener-bener waktu encore sampai kan pada loncat-loncat semua ya, itu mes goyang bawahnya beneran. Oh serius? Mes goyang bawahnya yang di festival. Berapa skala retensi? Lumayan coba lumayan ya. Tolong dong nge-tweet mention itu kira-kira goyangannya berapa skala retensi. Yang sudah sering menggoyang Ibu Dian. Goyang di mana? Sampai goyang di mana ya ampun. Ibu Dian waktu itu gimana keseruannya? Waktu lagi hamil, terus ada anak lo yang usia 4 tahun juga ikutan nonton. Ternyata anak lo heboh sendiri gak sih waktu itu? Heboh banget, Pak. Waktu itu kan gue sengaja ambil yang tribun atas, karena anak gue tuh suka naik. Jadi gak festival ya, gak gendu ya? Oke, beda lah. Tadi injek lagi. Iya, jadi kalau anak gue depan-depan dia bisa manjat panggung tuh dia. Oke. Itu pas baru mulai aja tuh dia langsung nempel ke pagar. Jadi nggak mau duduk di kursi gitu kan, langsung nempel ke pagar, minta turun, minta salim lagi sama Sumpo. Jadi ketemu langsung itu maksudnya? Nggak, hari sebelumnya kan kita ada high five, acara high five, dia salim gitu kan, salim kita tos-tosan. Jadi hari itu dia juga pengen nyamperin lagi ke panggung, ibu ayo kita turun gitu kan. Capek gue jadi nggak bisa mau turun gimana kan nggak mungkin. Oke. Kalau dari Nova sendiri, momen yang paling keren gitu loh di konsernya mereka waktu tanggal 30 Juni itu menurut lo apa? Gue my god. Tarik nafas tanpa. Gue duduk di platinum. Gue duduk paling depan, persis depan panggung. Itu lo bayar berapa? Jaraknya cuma. Nonton lo bayar berapa gitu tiketnya? Gue dibayar Emblek untuk nonton. Ya ampun, gue bergetar loh nih. Waktu itu sih platinum 1,5. 1,5 gila ya, lo bener-bener istilahnya rela gitu ya.
Aduh, jiwa raga. Kalau bisa lebih mahal bisa bobo bareng sih boleh. Oke, terus momen yang paling seru yang paling seru yang nggak pernah lo lupakan tuh apa? Pas banget salah satu personil M-Black Legion pas banget yang megang banner kita gitu, pas banget di depan gue gitu, gue sama salah satu anak M-Black Indonesia juga Sisi itu nggak sengaja kita main-mainan banner yang maju mundur gitu. Ada kali sekitar berapa detik, 15 detik lah itu benar-benar ya Tuhan. Kita pandang-pandangan tuh yang sampai bercanda-bercanda gitu ya Tuhan, dia idola gue loh tapi bisa gitu. Aduh gitu deh pokoknya. Nangis gue yang pasti. Nangis darah ya lo ya. Oke, kalau Elina gimana? Aduh, jadi kok beradu semua sih? aduh. Kenapa sih ini? Aduh, gimana ya, itu pasti jadi satu kata untuk M-Black gitu. Aduhnya tapi positif ya. Mereka tuh emang keren banget. Nah waktu itu jadi kan gue nontonnya festival itu yang agak di belakang gitu. Dan pada waktu itu personilnya tuh pada jalan nyebar gitu, dan depan gue tuh si Sungho leadernya. Itu gue panggil Sungho sih, dia langsung nengok dan nunjuk gue jongkok. Nah itu dia ternyata inget, emang kebetulan gue dapat high five juga pas hari Jumatnya. Dia kayak inget muka gitu. Itu kayak aduh, leadernya. Iya. Langsung nangis dong, langsung meleleh ya. Pertama sih langsung nggak tahu ngomong apa gitu ya. Langsung speechless. Kok dia bisa ingat gitu? Iya. Jangan-jangan lo mirip dengan pacarnya dia. Aduh, yang mana lagi? Gimana mau ngomong apa? Lagi nyebut kita ya. Kita nggak mau amit-amit mantan pacar. Bini. Oh iya, kita juga mau say hi. Iya, boleh Bu. Hello my plus in Vietnam. Thank you for streaming. Halo darling. Nanti kita lanjut lagi ngobrol dengan M-Black Indonesia Lovers. Buat kamu yang juga ingin bergabung dan juga ingin tanya-tanya sama mereka, mau mereka ada di sini, silakan SMS-nya di 08 kita kembali lagi di You and the Gang. 1,7 UFM Jakarta. This is just a Massive Butterfly on Cruising with You, dan sekarang kita masih di You and the Gang Lovers. Tapi sebelum lagi lanjut ngobrol dengan M-Black Indonesia, jangan lupa mengingatkan sekali lagi buat kamu yang pengen banget mendapatkan perfume dari Benetton, jangan lupa untuk ikutan quiz The Secret Bites di www.udasfm.com ya. Caranya gimana? Langsung aja kamu tinggal buka nih www.udasfm.com, terus klik home. Kemudian kamu tinggal scroll down ke kolom quiz lovers dan dengarkan suara siapa sih yang ada di The Secret Bites, dan kamu tinggal submit jawaban yang ada di kolom yang tersedia. Tapi ingat nih lovers, kamu harus login dulu supaya bisa ikutan quiznya. Dan nantinya ada 2 orang yang akan beruntung yang akan mendapatkan perfume dari Benetton ya. Pengumuman untuk kedua pemenangnya akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012. Jadi langsung buruan aja klik sekarang juga ke www.udasfm.com. Dan sekarang kalau misalnya kamu juga lagi streaming nih, di video streaming kita di www.udasfm.com masih hadir M-Black Indonesia. Hai. Abis tadi dimarahin. Udah SP2 loh kita loh. Kita terlalu heboh. Kok jujur banget sih Bu. Oke, kita masih ngobrol-ngobrol sama M-Black Indonesia. Ada Dwi, ada Nova, ada Dian, dan juga ada Elina. Oke, mana tadi ya? Oh ya, ini dia ya. Oke, nah tadi kan kita sudah sempat ngobrol tentang konsernya ya. Keseruannya di tanggal 30 Juni kemarin di Maze gitu, di Ancol. Nah, sebenarnya kalau M-Black sendiri itu punya nama fans tersendiri nggak sih? Tadi yang itu E+ itu. E+. Itu memang yang mereka yang mencetuskan? Ya. Biasanya manajemennya sih. Manajemennya mereka gitu ya. Tapi kalau menurut lo sendiri nih ya, secara personal gitu ya, M-Black itu sebenarnya termasuk public figure yang sombong nggak sih? Secara udah terkenal ya, udah banyak fansnya di mana-mana sampai histeris nangis gitu. Aduh, seperti yang udah gue tadi awal bilang, kenapa salah satu alasan kita suka M-Black, karena mereka tuh low profile and humble banget. Mereka care banget sama fans. Contoh konkretnya seperti apa sih biasanya yang udah mereka lakukan dan lo ngerasa low profile banget ya dia ya? Pokoknya mereka selalu menerima hadiah fans, selalu menerima, karena buat ada salah satu personel namanya Mir. Kalau buat Mir itu buat fans untuk memberikan kita hadiah itu duitnya itu nggak gampang untuk didapat gitu. Jadi dia selalu menghargai setiap pemberian fans gitu. Oke, ada yang lainnya mungkin yang mau kasih pendapatnya? Eliana?
Elina. Elina. Selalu kok salah sih ngomongin nama lo terus. Oke, Elina. Catat. Sip, udah dicatat. Oh, udah. Sip, di otak gue udah terekam nih. Gimana, Liana? Elina. Enggak, gue cuma ngetes aja. Elina. Iya. Elina. Silahkan Elina. Iya, kalau tadi tanya sombong atau enggak? Enggak sama sekali kalau menurut gue. Terbukti waktu di konser dia tetap itu ya, merhatiin lo ya. Dan apa? Salah satunya. Okay. Dan pas yang high five kemarin memang mereka untuk ketemu sama fansnya itu eye contact-nya benar-benar mantap. Cuman yang kayak nge-glance atau gimana gitu, mereka memperhatikan mata-matanya si fans itu. Jadi mereka benar-benar menghargai fansnya. Jadi ya mungkin mereka pikir kan gimana kalau misalkan kita nggak ngehargain fansnya, gimana nanti fansnya pasti kecewa kan jadinya kecewa banget. Oke. Ada Ibu Dian mungkin? Kalau Ibu Dian mau kasih komentar, Bu. Kemudian nanti yang ketubannya jangan kebanyakan ketawa, Bu. Nanti yang ketubannya pecah, Bu. Walaupun ketawa kecil tetap loh, Bu, ketawa. Kalau menurut itu ya kurang lagi baik ya. Berdasarkan yang udah pernah ketemu langsung gitu. Kalau pas di sana itu biasanya kayak Gio, Mir atau Jun itu suka merhatiin fansnya satu-satu, kayak ngapalin mukanya gitu. Jadi mana yang baru-baru, apa yang enggak, ntar mereka suka notice tuh gitu, kan fans-fansnya sendiri. Jadi mereka benar-benar concern banget sama fansnya gitu ya. Jadi ya mungkin nambahin juga nih. Ya boleh. Oh iya, saya nggak disuruh loh. Iya. Makanya aku mau. Eksis habis. Enggak lah. Cerita biasa kalau Mir itu sama Gio suka nge-tweet kalau lagi musim dingin di Korea tuh suka pesen sama fansnya, kalau nonton kita jangan lupa bawa jaket ya, terus hati-hati pulangnya gitu. Terus kadang-kadang kalau ngomongin Sungho lagi deh, sorry ya, tapi taunya dia sih, gue pernah nonton fancam dia gitu ya, ceritanya kan dia baru keluar dari dorm gitu ya, jadi pada ribut minta tanda tangan dia kan. Itu ada fans jalannya nggak perhatiin jalan, jadi ada mobil Sunghonya gini, sini hati-hati gitu loh. Itu ada fancamnya, tadi share deh di MBI. Oke, kenapa sih ngomongin Sungho semua? Ini ada Rini juga di @Rini Coklat, dia bilang maaf ya mayoritas ngomongin Sungho, kebetulan yang datang biasanya emang Sungho semua katanya. Oke. Oke. Terus ada juga Ayu Dita Widya dengerin UFM, ada M Black Indonesia, jadi ingat pada konser bela-belain jinjit 2,5 jam sampai ligamen kaki nyaris putus, tapi bravo M Black katanya. Jangan teriak-teriak SP3 loh. Jangan teriak-teriak, Bu. Aduh, hati-hati tuh Bu tenggorokannya, Bu. Oke, ini udah banyak banget yang sudah di @UFM 947, jadi sehat juga nih untuk semuanya M Black Indonesia di luar sana, ya lovers ya. Tapi ngomongin tentang albumnya sendiri, sebenarnya berapa album sih mereka bikin album? 1 full album, 4 mini album. Itu untuk Koreanya. Lalu di Jepang sendiri mereka kan udah debut di Jepang, itu ada 2 single. Oke. Tapi sebenarnya kalau di Korea sendiri ini sebenarnya animo masyarakat di sana juga sama seperti di Indonesia nggak sih gitu? Mereka dilulukan, dipuja gitu. Atau di Korea udah pasti 2 kali lipat di sini lah. Oh gitu. Iya. Mereka di Korea itu mereka itu kemana-mana selalu dikintilin fans. Ya. Jadi yang jadi yang benar ya. Jadi kalau misalnya nih mereka mau terbang ke Indonesia kemarin gitu, nanti sebelum mereka nyampe di Indonesia tuh udah ada di Twitter tuh udah ada preview mereka lagi di airport. Tapi dengan bahasa Korea, lagu-lagu mereka juga dominan Korea, ini akan membuat termotivasi buat lolos semua nih ya untuk bisa belajar bahasa Korea, atau yaudah singalong aja tanpa tahu artinya sebenarnya. Nih. Apa sih? Apa tuh kalau Sugule. Anio. Ibu Dian, mungkin kalau Elina juga mungkin mau ngomongin, nambahin, silakan loh. Kalau emang ini bikin lo jadi menambah kamus dalam bahasa Korea apa enggak sih dengan lagu-lagunya? Oh ya, yang pertama sih pasti karena musiknya dulu. Tapi ntar pasti kan kita ngafalin tuh untuk buat nyanyiin. Dan itu otomatis kita cari juga memang kadang-kadang itu artinya apa gitu. Ternyata artinya kebanyakan apa? Ya
Sampingan banyak kan. Tentang cinta gitu. Cerita dan putus cinta. Gitu, ups and down tentang cinta gitu ya. Oke, nanti kita akan memutarkan satu buah lagi lagu dari M Black Lovers. Penasaran lagunya apa? Tungguin. The newest music. 107 UFM Jakarta, lagu terbaru dari Sarah Battle is This Is Lie To Me on UFM. Dan kita masih di You and the Gang Lovers. Satu segmen terakhir bersama dengan M Black Indonesia. Ada proyek ke depan kira-kira apa nih rencananya? Kita dalam waktu dekat ini kita lagi ngumpulin donasi kembali. Itu rice bread itu untuk apa ya? Itu kita ngumpulin kayak kita tuh patungan ngasih beras serta rangkaian bunga karena kan di Seoul kan mereka akan konser 2 hari, tanggal 1 dan 22 ini. Juli ini ya. Jadi atas nama M Black Indonesia akan memberikan rangkaian bunga dan sumbangan beras buat mereka. Iya. Kapan tuh digelarnya? Kita udah sampai saat ini kita udah kekumpul berapa? Udah kekumpul 1 jutaan sih. 1,8an lah. Iya. Butuh berapa lagi? Target kita sih mau sebanyak-banyaknya lah. Sebaik-baiknya. Jadi unlimited lah ya. Oke. Seikhlas-ikhlasnya A+. Iya. Oke, itu proyek kedepannya ya. Dalam waktu dekat ini. Kemarin waktu konser juga katanya ada ini ya, mereka kasih feedback gitu ya. Kebetulan jadi waktu itu salah satu personil M Black. Siapa lagi? Chandung. Oh, Chandung itu belum disebut itu. Chandung. Gue domelin kok. Siapa namanya Chandung? Siapa Chandung? Thunder. Bahasa Inggrisnya Thunder. Jadi Chandung Walah, itu Thunder. Chandung itu ada sesi live chat lewat Twitter gitu. Oh ya? Kapan tuh? Mir yang live chat kemarin. Live chat lewat Twitter. Oh ya, sorry. Oh ya, malu ya. Jadi gue tuh sempat iseng nge-tweet gitu. Thank you banget untuk waktu kan dia kan bawain lagu barunya yang belum dikeluarin di mana-mana. Solo. Iya. Oke. Lagu baru perdananya dia. Tahu-tahu di jedar gitu di atas panggung. Lagu barunya dia gitu. Bawain gitu ya. Itu soalnya previewnya pun belum ada gitu. Kabar-kabarnya lagunya kayak apa juga belum ada. Kita cuma tahu judulnya ya. Kita cuma tahu judulnya itu Kajima. Pas di atas panggung dia mulai menyanyikan Kajima gitu. Itu lagu barunya Thunder. Terus gue bilang makasih banget atas surprise-nya buat Indonesia A+ gitu. Dan terus gue bilang gimana perasaannya udah konser di Indonesia. Terus dia bilang Chandung mereply tweet saya. Terus dia bilang apa, Po? Dia bilang, thank you very much, Indonesia concert was fun. Thank you for coming to our show, we love you. Ya, oh my God. Oh my God. Banget. Udah nancep-nancep tuh ya kayaknya ya. Oke. Jadi seperti itu. Jadi mereka benar-benar yang namanya sama fans itu benar-benar yang udah kayak temen gitu. Nggak ada yang namanya gap segala macam. Jadi nggak sombong. Mereka itu bukan idola. Mereka itu teman. Teman ya. Oke. Teman nongkrong bareng. Nongkrong bareng. Cuman beda tempat aja ya. Tapi oke, ini untuk E-Lovers yang memang sekarang juga lo termasuk penyuka M Black dan lo mungkin belum tergabung dalam M Black Indonesia gitu ya. Pengen join, pengen ikutan dengan komunitas kalian. Sekali lagi mungkin bisa dijelasin, di-share gitu kira-kira seperti apa. Ada Twitter, website, segala macam. Facebooknya di mana? Twitter itu kita di twitter.com/mblack-indonesia. Itu semua nyambung, tulisannya MBLAQ Indonesia seperti biasa. Nanti kalau misalkan udah follow Twitter kita itu bisa nge-link semua kok, ke Facebook ada. Lalu ke Formspring kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa tanya kita di Formspring seperti itu. Oke, jadi di @mblack-indonesia. Silakan aja E-Lovers, langsung aja bisa lo follow di situ. Mungkin ngomongin bahasa Korea ya, apa sih bahasa Korea selain annyeonghaseyo, saranghaeyo, kamsahamnida yang lo tahu gitu ya, selain zugule itu juga. Lo ajarin ke gue gitu ya, supaya dalam bentuk satu kalimat apa lirik lagunya mereka gitu yang lo kuasain banget, atau mungkin lo mau nyanyi, terserah lo. Ayo tonton ya. Biasanya ini kalau tiap malam gue sebelum tidur. Oke. Itu jadi apa lo? Kalimat untuk ucapin selamat tidur buat orang di samping saya. Oke, kita dengarkan dengan seksama. Sungaya, Jaja. Ya ampun. Apa sekali lagi ulangin? Sungaya, Jaja,
artinya itu apa? Itu tuh dengan nada dia yang so imut, dia bilang Sunghoya tuh Sungho, Sungho cacayo apa kayak good night gitu. Oke, Alina. Kalau lo sendiri nanti sebenarnya ada nggak sih udah kabar beredar gitu, Black mau datang lagi ke Jakarta gitu, kapan gitu? Mau akad nikah sama gue? Kemarin sih Cio SMS. Iya, katanya tahun depan. Mudah-mudahan semua serius loh. Cross enggak. Oke, jadi mudah-mudahan juga harapan depan. Oke, kegiatan paling dekat ini dari Black Indonesia apa? Terdekat nih kira-kira. So far sih belum ada. Kita sih udah banyak yang request. Ayo dong, Min, kita mau gathering lagi dong. Kita flashback memori waktu tanggal 30 Juni kemarin gitu. Mudah-mudahan sih kita sih mau istirahat dulu, kemarin terlalu banyak bekerja gitu. Iya, udah sibuk ya kemarin ya. Harus liburan dulu, refreshing gitu lah ya. Kalau bisa Korea. Ya, insya Allah lah kalau misalnya kita ada waktu lagi, pasti kita buat lagi. Oke. Last words nih gitu ya. Kenapa sih Black ini layak untuk diidolakan versi lo ini? Kira-kira Ibu Dian selain paket komplit dan begana begononya ya. Silakan Ibu Dian, kenapa memang Black itu layak untuk diidolakan? Tes. Gimana dong? Serius. Panggil tes siapa? Hati loh, tidak ada pengulangan. Kalau menurut gue sih ya, Black itu pantas diidolain tuh karena mereka memang bisa diidolain gitu. Maksudnya juga bukan cuma mereka nyanyi, pinter atau apa, dari segi akademik juga mereka bagus-bagus. Terus udah gitu, ya walaupun agak ada ya yang agak kelihatan ya jawabannya bijaksana dan juga yang biasa gitu ya. Kelihatan ini. Kantornya di mana? Kayak deket sama saya nih, kayak kantornya seberang-seberangan nih kita. Besok dipanggil bosnya loh, jangan. Oke, jadi memang prestasi akademiknya juga baik gitu. Masing-masing mereka juga punya talentnya sendiri-sendiri ya. Jadi kita nggak usah nggak usah minder, karena walaupun orang lain bagus di satu hal, kita bisa bagus di tempat yang lain gitu. Kayak misalnya Mir, mungkin dia nggak bagus di nyanyi, dia bagus tapi di rap, kayak gitu. Terus udah gitu juga kalau saya lihat sih dari hasil gaul sama anak-anak MBI ini ya, dari hasil gaul sama anak-anak MBI, maksud gue sih banyak segi positifnya untuk anak-anak remaja zaman sekarang. Karena satu, mereka bisa nambah temen walaupun itu nggak harus dari Jakarta aja, seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia juga kita bisa berteman. Udah gitu juga kita nambah kemampuan berbahasa, kita juga cari jodoh, naikin standar pria idaman misalnya. Oke, sip ya. Jadi banyak keuntungan dan kelebihan lah untuk bisa jadi tergabung dalam komunitas Black Indonesia ya. Ada lagi yang mau kasih last words-nya gitu untuk Lovers, kenapa harus mengidolakan? Saya dimarahin sama temen-temen nih. Oke, apa lagi? Informasi. Apa informasi yang salah, Bu? Yang tadi yang project Rise World itu. Berasnya bukan buat Black, yang ada Black makin keker lagi kalau berasnya buat Black. Berasnya itu buat orang-orang yang tidak mampu. Oke. Maaf ya teman-temanku semua. Elina mungkin nambahin apa? Iya, nambahin aja. Sudah jawab semua. Oke. Nambahin nasi. Yang pasti kita mau Black balik lagi ke sini. Oke, ditunggu ya. Mudah-mudahan secepatnya bisa kembali lagi konser di Jakarta dan menghentak kota Jakarta. Nabung ya, yang kemarin nggak bisa nonton ya. Iya, nabung ya Uli. Nyesel. Gue nyesel sampai kurus gini kan tuh tiba-tiba. Oke, thank you lah teman-teman, ada Dwi, Nova, Dia dan juga Elina. Buat penyiar kalau mau jadi Black silakan loh. Oh iya, boleh Bu. Iya, boleh, udah punya anak juga nggak apa-apa ya Bu ya. Nggak apa-apa. Jauh-jauh amat. Thank you untuk Black Indonesia sudah hadir. Kapan-kapan kita undang, dan salam untuk semuanya A+ di luar sana ya. Oke, thank you.